Ya, kita lanjut ke tutorial LMS. Di sesi ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah tugas gitu ya. Tugas ini bisa diberikan di pertemuan manapun. Untuk tutorial ini saya masukkan di pertemuan ke-1 ya. Oke, caranya adalah pertama kan tampilan awalnya adalah seperti ini. Oke, kalau begini ya. Setelah rekan-rekan login ke LMS, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal pilih aja mata pelajaran yang ingin diberikan, pengen diupload tugasnya, misalkan PAI 3. Oke, kita pilih, oke. Sudah. Ini mungkin bisa kita pilih aja begini biar bisa kelihatan full screen. Oke, jangan lupa ininya misalkan dia turn editing, masih turn editing off, bisa kita turn editing on agar bisa terlihat activity-nya. Oke, sekarang saya coba masukkan activity untuk assignment atau tugas ya, yang nantinya akan terlihat oleh siswa dan siswa bisa mengerjakan tugas tersebut. Sebelumnya siapkan dulu bahannya, misalkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita pilih ini yang di sini ya, activity seperti biasa. Pilih, kemudian kita pilih assignment atau tugas. Oke, assignment name-nya misalkan apa, penugasannya misalkan tugas harian pertemuan 1 gitu ya. Oke, tugasnya apa? Kalau memang ada file yang perlu kita upload. Tapi kalau dalam hal ini saya hanya memberikan tugas dalam bentuk teks ya. Oke, isilah titik-titik di bawah ini. Oh, sebentar. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Oke, saya sudah punya materinya. Ini misalkan seperti itu. Kita bisa juga sorot begini. Kita berikan nomor. Oke. Jawaban Oke, kemudian tinggal kita bisa kita tampilkan, bisa tidak ya. Langsung saja misalkan, nah ini kalau tidak ada file yang ingin kita upload, kita lewatkan. Kemudian ini yang paling penting, tanggalnya ini mulai tanggal sekarang gitu ya. Terus due date ini adalah batas terakhir siswa mengerjakan tugas. Misalkan kita buat 1 minggu ya. Minggu, oke. Terus ini adalah sebagai pengingat kita untuk memberikan nilai misalkan tanggal 14 juga gitu ya. Tanggal 15 atau tanggal 14. Oke, submission type-nya. Submission type itu maksudnya tugasnya tipenya apa. Jawabannya itu bisa, maksudnya tipe dari jawaban yang siswa akan kirimkan bisa berupa file, bisa berupa online text. Dalam hal ini misalkan kita hanya online text misalkan, atau file, dua-duanya dipakai ya boleh. Kalau online text, ini bisa juga kita berikan batasan untuk limit kata-kata, limit huruf ya, limit kata-kata. Oke. Ini kalau misalkan menggunakan file, maksimum file yang bisa diupload 20 file.
Oke, ini maksimum submission size-nya. Kalau misalkan file kita bisa mengizinkan untuk mengirimkan sebuah file untuk menjawab pertanyaan di atas, maksimum filenya itu 2 mega. Baiknya kalau memang ini pertanyaan teks dan memang kita berharap dia teks, ya teks gitu. Tapi ada juga mungkin siswa menjawabnya di buku tulis gitu ya, ditulis tangan, kemudian difoto, diupload gitu. Tapi filenya memang kita batasi hanya 2 mega. Oke, sementara ini dulu, kalau choose ini nanti kalau misalkan kita mau memberikan batasan tipe file yang boleh dikirimkan oleh siswa, misalkan doc atau PDF atau JPEG ya, atau image atau gambar. Sementara kita ini aja, kita lewatkan. Misalkan kalau misalkan semua tipe ini, umumnya yang biasanya adalah ini, misalkan yang umum sebuah file dokumen, misalkan. Terus image file gitu ya. Kalau foto kan ya. Oke, itu ya 2 itu kali ya. Sementara itu aja dulu 2. Oke. Jangan lupa di save change. Oke, sehingga hanya file-file ini saja yang boleh diupload oleh siswa nanti dalam menjawab. Atau siswa memberikan jawaban langsung di sebuah kotak yang nanti ada di dashboardnya mereka gitu ya ketika mereka login. Oke, ini feedback kalau kita ingin memberikan feedback. Oke, ini kita lewatkan, tinggal kita save and return to course. Hingga sudah ada ini. Ya. Ini nanti bisa kita batasi ya, nanti restricted, materi tentang restricted nanti akan dibahas terakhir. Oke, untuk sementara kita bebaskan dulu. Oke, sekarang kalau udah seperti ini, kalau misalkan kita melihat dari sisi tampilan siswa seperti apa, oke, kita lihat. Oke, misalkan ini saya masuk sebagai siswa. Oke, sebagai siswa 1 ya. Oke, saya klik. Nah, ini sebelumnya di dashboardnya dia itu sudah ada ini, ada announcement bahwa sudah ada tugas gitu. Ya, ada timeline. Jadi ketika guru memberikan tugas gitu ya, atau nanti ada kuis dan lain sebagainya, maka akan ada announcement atau ada informasi di dashboard siswa, semua siswa yang memang di-enroll di pelajaran tersebut. Seperti ini, oke? Bisa kita buka lewat sini, siswa bisa melihatnya dari sini, atau bisa juga langsung di sini. Ya, ini dia soalnya. Oke, yang tadi guru buat. Misalkan saya sebagai siswa memberikan jawaban ya. Saya misalkan add submission. Oke. Oke, saya misalkan mengisinya itu dengan menggunakan teks langsung di sini. Oke, saya jawab misalkan nomor 1 Nabi Muhammad. Dua. Oke, misalkan jawaban seperti ini. Kalau misalkan murid mengirimkan sebuah file, tinggal diupload di sini. Filenya apa? Tinggal pilih upload file, choose, terus filenya tinggal pilih misalkan apa gitu ya. Karena saya menjawab menggunakan online text,
maka saya tidak perlu mengupload jawaban file. Sudah saya jawab di sini. Oke, saya save. Saya sebagai murid melakukan seakan-akan sudah menjawab tugas, sudah mengerjakan tugas. Saya save change. Oke, sudah oke. Sudah oke ya. Oke, saya tutup. Murid selesai. Sekarang coba kita lihat apa yang ada di tampilan dashboard dari guru. Oke, di guru pun seperti itu. Ketika sudah ada jawaban, sudah ada submission, itu sudah ada nih. Sudah ada informasi bahwa sudah ada yang melakukan submit. Ya, 1 gitu ya. Nah, ini bisa diberikan nilai langsung, bisa dibuka di sininya. Bisa dibuka langsung di sini, gitu ya. Nah, ini sudah diinformasikan bahwa ada 1 partisipan yang sudah melakukan, partisipannya jumlahnya 1 dan dia sudah melakukan submitted, dia sudah menjawab gitu ya. 1, need grading itu maksudnya sudah siap untuk dinilai. Nah, due date-nya tanggal berapa kan? Due date tugasnya tanggal 14, time remaining-nya itu masih 6 hari gitu ya. Atau bisa juga kita guru melakukan penilaian di sini misalkan. Sini langsung bisa di grade langsung. Nah, ini grade ini begini bisa. Atau kalau mau buka kayak tadi buka ininya. Oke. Kemudian ini kalau view all submission, kalau kita mau melihat jawaban murid-murid yang sudah melakukan sudah memberikan jawaban ya, nanti kelihatan di sini. Nah ini karena ada cuma satu ya jawabannya ini. Kalau misalkan ada 20 atau 30 maka akan ada 30 siswa di sini. Dan itu bisa langsung dinilai. Oke, pilih grade. Tunggu sebentar. Nah ini ya, oke. View full biar kita bisa melihat ya. Apakah jawaban ini ada jawaban yang tepat? Misalkan jawabannya ini, guru bisa langsung memberikan nilai dengan memberikan nilai di sini. Misalkan 80 gitu ya. Dan guru bisa memberikan feedback ke siswa, misalkan sudah tepat, lebih rajin belajar, Nak. Oke. Kalau misalkan kita pilih notify, maka apa yang kita feedbackkan ini akan sampai ke dia. Akan sampai ke si anak. Oke, save change. Sudah di save ya, oke. Sudah dinilai 80. Kalau misalkan ada lagi yang lain, ini akan bergerak. Ada 30 murid, maka kita bisa pilih ini. Karena tidak ada, ya nggak ada gitu ya. Atau ini, bisa pilih ini juga. Untuk kembali, kita bisa pilih ini. Oke. Sekarang apa yang ada di tampilan si murid, kita lihat setelah si guru memberikan feedback ya. Tidak ada ya, tidak tampilan, tapi kita bisa lihat di sini. Nah ini. Sudah dinilai. Oke, sudah dinilai. Grade-nya 80. Grade by-nya oleh gurunya dinilai tanggal segini, jam segini gitu ya. Terus gurunya juga memberikan komen tadi feedback, sudah tepat, lebih rajin belajar ya anakku. Oke. Sudah oke. Seperti itu kurang lebih. Ya. Demikian tutorial untuk memberikan konten tugas di LMS. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya.